wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita pada saat ini kembali untuk mengkaji kitab Menjadi Manusia Setia Hati, yang kemarin kita sudah membahas tentang membaca simbol-simbol. Bahwasanya kemarin sudah kita jelaskan bahwa simbol-simbol itu ada dalam setiap agama, ada dalam setiap budaya. Maka simbol-simbol itu bisa dibaca oleh siapapun dengan pendekatan apapun. Bisa dengan pendekatan budaya, dengan pendekatan perspektif sosial, perspektif ekonomi, perspektif agama, dan yang lain sebagainya. Dan seorang tokoh thariqat yang namanya Muhyiddin Chishti, Syekh Muhyiddin Chishti, menyatakan bahwa satu simbol itu bisa dimaknai, diartikan 18.000. Dan para ulama yang lain mengatakan bahwa di dalam membaca simbol-simbol ini kita akan mendapatkan pengetahuan yang tertinggi. Berarti ada pengetahuan yang rendah. Kita akan mendapat pengetahuan yang tertinggi ketika kita itu setelah membaca simbol-simbol, kita semakin merasakan kedekatan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semakin mengenal lebih dekat tentang Allah. Ya. Itu pengetahuan yang tertinggi. Dan ketika kita menjadi anggota Setia Hati ini, kita akan mendapatkan banyak simbol-simbol. Mungkin antara satu dan yang lain memberikan penafsiran sesuai dengan backgroundnya masing-masing. Ya. Namun sekali lagi, dalam pendekatan tasawuf, ulama sufi menyatakan bahwa setelah kita ini membaca simbol-simbol itu, seyogyanya kita menjadi orang-orang yang soleh, tidak hanya soleh secara sosial, tapi juga soleh secara vertikal. Tidak hanya soleh secara vertikal, tapi soleh secara sosial. Keduanya itulah yang diharapkan, sehingga kita menjadi manusia yang semakin meraih kesempurnaan. Dan pengetahuan yang tertinggi dari semuanya itu ketika kita mampu berjumpa, mengenal lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi Tuhan kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan membahas tentang simbol-simbol dalam ajaran Islam. Ya. Sebab ini penting dibahas. Ini penting dibahas sebab apa? Sebab di luar sana saya menemui ada di antara anggota Setia Hati yang menstigmakan tidak baik terhadap ajaran di Setia Hati yang penuh dengan simbol-simbol. Dia mengatakan bahwa ajaran Setia Hati itu penuh dengan syirikan, ya, dan kemarin sudah saya ulas. Dan ternyata kalau dia itu menanyakan adakah dasar, ya, secara Quran dan As-Sunnah, maka kalau orang yang seperti ini menanyakan secara level, simbol-simbol yang dilakukan, yang diajarkan dan Setia Hati, tentunya tidak akan menemukan secara level ansik seperti itu. Saya ibaratkan kalau panjenengan itu mencari butiran tebu di dalam mencari butiran gula
mencari butiran gula di dalam tebu, maka saudara tidak akan menemukan butiran gula itu. Ya, tetapi butiran gula itu asalnya dari tebu yang sudah diproses, yang sudah diolah secara inovatif oleh pabrik gula. Ya, demikian pula kalau kita mencari tentang dalil secara intelek, ya, tentang simbol-simbol yang diajarkan di setiap literasi, maka kita tidak akan menemukan secara seperti yang kita pernah lakukan, yang kita pernah amati, kita perhatikan, kita dapatkan. Ya. Tetapi itu semua merupakan bersumber dari ajaran kita Islam, Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah diolah, yang sudah diinovasi, dikelola, ya, oleh para pendahulu, ya, yang dalam hal ini kalau di Setiahati awalnya dikelola oleh Mbak Yang Surodiwiryo, ya, yang mana sebenarnya Mbak Yang Surodiwiryo juga meneruskan budaya yang dilakukan oleh para wali terdahulu, ya, tentang banjar, ya, dan sebagainya. Ini dan kemudian juga diteruskan oleh Ki Hajar Harjo-Utomo sebagai muridnya dengan model ritual yang sudah kita ketahui bersama, ya. Yang penting kita saat ini adalah bagaimana bisa memahami simbol-simbol itu agar tidak keluar dari konteks Al-Quran dan As-Sunnah. Cantolane opo, ya, cantolane opo, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang dikatakan musyrik itu tadi, ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita melihat ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, di sana kita akan menemukan simbol-simbol yang diajarkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi bukan Al-Quran dan Rasul itu bukan tidak ada simbol-simbol, ya, bisa penuh syarat dengan simbol-simbol, ya, dan simbol-simbol yang diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu sesungguhnya oleh Allah dijadikan sebuah sebuah bahan media untuk mengajak umat Islam ini berpikir, merenungkan, bisa mengambil pembelajaran daripadanya, menjadi media berdakwah, ya. Itu ayat yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi, ya, membahas tentang simbol-simbol, ya. Kemudian kalau kita melihat apa yang dilakukan di ajaran Setiahati yang penuh dengan simbol-simbol, itu sesungguhnya juga ayat. Ayatnya namanya ayat kauniyah, yang itu tentunya, ya, juga ada rujukannya, bukan tidak ada sumbernya, bukan. Ya, Al-Quran yang menjadi kitab suci kita, As-Sunnah Al-Hadis yang juga menjadi pegangan kita, ya, ternyata juga mengajarkan simbol-simbol, ya. Allah berfirman, ya, dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan. Ya, ada banyak perumpamaan, ada banyak simbol-simbol bagi manusia agar mereka dapat pelajaran. Maka kalau para pendahulu kita, Pak Yang Surodiwiryo, kemudian Pak Harjo Utomo sebagai perintis pendiri Persaudaraan Setia
di Ternate itu memberikan kuburan dan macam segala macamnya, itu merupakan bisa dijadikan media dakwah untuk menasihati, ya, dijadikan media untuk bisa kita renungkan agar kita mendapatkan pembelajaran dan bisa menjadi media simbol-simbol doa-doa kita. Ya. Dan di dalam Islam khususnya kemudian generasi setelah Nabi ada kelompok sufi, ya, generasi setelah sahabat ya ada kelompok sufi, ya, bahkan pada masa Nabi sendiri ada sahabat-sahabat yang setiap harinya itu melakukan amalan-amalan sufi, ya, dan amalan sufi, ya. Kelompok sufi ini seringkali ketika memberikan nasihat, memberikan ilmunya, itu tidak secara vulgar, tetapi dengan bahasa-bahasa kalau orang Jawa sanepa, ada simbol-simbol di dalamnya yang mana kita diajak untuk merenung, ya, untuk berpikir, untuk bisa mengambil hikmahnya, ya. Dan itu dinyatakan dalam Al-Quran. Allah jadikan pula seperti itu agar manusia mendapatkan pembelajaran dari perumpamaan itu, simbol-simbol tersebut, ya. Kalaulah kemudian ada kelompok masyarakat atau anggota SHT yang menolak, menganggap, menstigmakan itu tidak benar, syirik dan sebagainya, maka mereka sepertinya harus mendalami lagi, ya, tentang ajaran Islam, ya, karena menurut seorang pakar Al-Quran yang bernama Syekh Subaki As-Sholih, ya, dalam kitabnya yang berjudul membahas ilmu-ilmu Al-Quran, beliau mengemukakan bahwa kelompok yang mengingkari atau menolak ayat-ayat mutasyabihat, mengingkari ayat-ayat yang bersifat majazi, ya, kinayah, amtal, kosam, yang syarat dengan simbol-simbol, maka mereka itu sebenarnya kelompok Dzahiriyah. Nah, kelompok Dzahiriyah itu adalah kelompok umat Islam, ya, yang memahami kitab sucinya hanya tekstual saja, ya, tekstual saja. Jadi mereka tidak menggali secara dalam, dan tidak mampu menyuguhkan ayat-ayat yang penuh dengan simbol-simbol itu sesuai dengan konteks zaman di mana Islam disampaikan di tempat, ya, masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda-beda, ya, itu begitu, ya. Jadi mereka adalah kelompok orang awam yang menurut Ar-Razi, yang merupakan pakar tafsir juga, ya. Makanya kita di dalam Islam ini diajarkan ada sebuah doa, ya. Apa itu doanya? Allahumma ja'alna wa azwajina wa auladina wa dzurriyyatina wa talamidana min ahli khair wal ilmi wat tuqa wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wal ba'id. Ya Allah, jadikanlah kami, ya, istri kami, anak-anak kami, peserta didik kami, murid-murid kami, ya, itu menjadi ahli ilmu, ahli takwa. Wala taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wal ba'id, dan janganlah kau jadikan kami dan mereka semuanya itu menjadi kelompok ahli dohir. Ahli dohir ini adalah orang yang hanya memahami sebuah pengetahuan yang hanya dari kulitnya saja, ya, tidak mau
merenungkan sampai dalam. Padahal Allah sudah mengingatkan walaqad darabna linnasi fi hadzal Qur'an min kulli mathalin la'allahum yatafakkarun. Dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran itu segala macam perumpamaan yang penuh dengan simbol-simbol bagi manusia agar mereka dapat pelajaran. Ya. Mungkin ini ya itu yang sementara bisa saya sampaikan, ya, bahwa ternyata di dalam Al-Quran sendiri itu ada simbol-simbol yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini belum dalam As-Sunnah, ya. Dalam As-Sunnah pun Nabi juga mengajarkan tentang simbol-simbol, ya, perumpamaan-perumpamaan, ya, agar para sahabat itu mendapatkan pengetahuan, pelajaran, hikmah dari perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita akan bahas lebih detail lagi pada kesempatan besok, apa saja contoh-contohnya dalam hadis, apa saja contoh-contohnya dalam Al-Quran, ya, dan bagaimana komentar para ulama tentang simbol-simbol tersebut. Ya, saya kira itu, dan ikuti kajian menjadi manusia sejati pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah angon, penek no blimbing kuwi.